Oke, selamat datang kembali teman-teman. Kembali lagi dengan saya Fatayla di pelajaran Photoshop tips and trick video ketiga. Berarti ini tips ke-5 dan ke-6. Oke, kayak biasa langsung aja kita buka Photoshop. Nah, di tips ini kita kemarin kan udah pernah bahas tentang subject, masking dan sebagainya, all, deselect, reselect, inverse dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan nyoba namanya color range sama focus area. Color range itu oke. Kita langsung contohin aja deh kayak ini pas foto. Nah, teman-teman di sini kan pas fotonya warna merah ya. Misal teman-teman pengen ganti jadi warna biru, hijau atau apapun. Ini bisa teman-teman, kita unlock dulu aja kayak biasa. Alt SC ya shortcutnya buat buka color range, atau teman-teman bisa manual select color range. Nah, buat shortcut gitu kalau teman-teman pengen mempermudah gitu, ingin banyak, misal teman lagi suka pakai fitur apa di atas sini dan teman-teman misal nggak tahu shortcutnya apa, itu gampang. Pertama klik Alt, nggak usah ditekan. Nah, nanti muncul nih di tiap apa, ada garis bawah ya, underline gitu di salah satu huruf di sini. Kayak contoh di sini D gitu, di 3D. Kalau teman-teman klik D, otomatis dia buka ke 3D gitu. Nah, di sini nanti dia bakal muncul lagi kayak ada M, N gitu, W. Kayak misal kita contoh Alt select-nya di sini, S select. Nah, di sini bisa kelihatan kalau A itu berarti select all, tuh jadi select all. Alt S. Nah, kalau Alt S. Nah, itu ada kalau pengen fokus area U, nah kalau color range C gitu ya. Itu tips buat teman-teman kalau pengen, aduh lagi males nih megang mouse jauh banget gitu kan. Nah, misalkan ke file gitu pengen new atau apa, tinggal Alt F. Nah, di situ bisa milih save as, berarti Alt F A gitu. Itu bakal buka save as dan sebagainya. Oke, kita langsung aja ke ke color range. Nah, color range ini kita bisa milih select langsung berdasarkan warnanya. Kayak di sini warna putih, tuh di sini ini buat contohnya ya, previewnya. Dan bisa di invert juga. Invertnya matiin sih biasa-biasanya. Nah, teman-teman tinggal pilih nih warna merah, dan ini fuzziness-nya itu apa ya istilahnya tuh, mau warna yang masuk tuh semana gitu. Tapi karena ini full merah, jadi di sini langsung otomatis. Kalau kita turunin tuh, kayak di sini saya klik nih, nah warna merah bagian sini doang tuh yang warna mirip, hampir persis sama itu aja yang masuk gitu. Nah, ini bisa kita naikin tuh. Nah, terus juga ini bisa di klik shift buat plus ya, nambahin mau bagian mana, atau minus buat ngurangin kayak gini. Nah, misal gini tuh buat ngurangin. Nah, kalau teman-teman pengen localize, pengen misalkan ini bibir saya kena, pilih yang localize. Nah, jadi dia berdasarkan klik sini, ya bagian sini doang gitu yang ngeklik. Nah, di sini jadi manual plus gitu. Klik shift dulu ditahan biar ini ada lambang plus, atau klik sini bisa, tapi akan pakai shift. Nah, plus gitu. Nah, di muka kita pakai alt ditahan buat minus tuh, ngilangin localize. Gitu ya. Fuzziness-nya bisa kita turunin, atau di tag face. Kalau di tag face itu bakal nge-select wajah kita gitu ya. Oke, di sini misal kita pakai muka saya yang ke-select ya. Nah, di sini oke, kita milih warna merah. Oke. Nah, dia langsung lanjut ke nge-select gitu ya. Nah, dan di sini bisa kita jadi udah ke select ini, selection bisa pakai quick selection dan yang lainnya kayak biasa. Ini kita bisa, menurut saya kita kurangin, kita hilangin gitu. Udah, kalau gitu tinggal kita bisa pakai Ctrl J, atau enggak di sini new layer. Yang Ctrl J itu duplicate, new layer, biar dia di selectnya baru deh kita memilih nih mau warna apa. Misal warna biru, kita pilih dulu deh warna biru gitu. Oke, tinggal alt backspace. Jadi gitu teman-teman, gampang kan tipsnya. Dan ya pasti ini nggak bakal rapih gitu ya, karena tadi belum kita setel. Gimana maksudnya? Karena di sini misal kita balik lagi, kita select and mask-nya.
kita hapus dulu aja, kita coba ulang ya langsung biar gampang. Oke, Alt C, select, dan gini udah pilih. Oke, select and mask. Nah, mungkin colornya biar ngebedain ya, atau enggak jangan deh, view-nya kita pilih yang onion skin aja. Dan kayak biasa bisa kita rapihin gitu. Nah, ini bisa kita tambahin. Nah, baik, pilih semua. Nah, ini kita tutup. Kayak gitu ya, dan ya ini nggak usah rapi-rapi banget karena buat contoh aja. Oke. Nah, bisa kita kayak tadi gitu. Kita select, ini udah cukup. Nah, kita new layer. Nah, kita tinggal pilih misal warna hijau. Oke, Alt Backspace, dan otomatis deh dia itu. Cuma ini agak kurang rapi tadi ya. Bisa kita manual, atau sebenarnya bisa juga kita pakai tadi caranya, fuzziness-nya kita tambah ya. Ini tadi color range bisa kita tambah. Nah, ini yang pertama ya, buat fungsi dari color range, buat milih gitu ya. Dan ya paling gampang ya namanya color range ya buat pas foto sih, buat contoh simpelnya. Tapi ini nggak terlepas di pas foto aja, bisa di apa aja gitu. Ya, ini kita close. Kita bisa misal milih langit juga bisa, atau milih truk di sini misal yang langit. Nah, kayak gini kita pengen milih warna, pengen select langitnya aja, tinggal select color range, tinggal dipilih. Nah, dia otomatis kepilih langitnya. Atau yang hijau-hijau, nah dia otomatis kepilih gitu. Itu yang pertama, yaitu color range. Yang kedua itu fokus, pilih fokus. Sama kayak namanya, kalau color itu pilih berdasarkan range warna yang kita pilih, yang kita sampel. Kalau fokus itu dia berdasarkan fokusnya, tapi ini teman-teman jangan expect bakal bagus ya. Ini kita coba dulu deh. Kayak di sini nih. Di sini kan di foto ini ada dua orang yang masuk fokus dan belakangnya itu ngeblur ya, nggak di dalam fokus. Nah, kita bisa select, pilih fokus area, biarin dia loading. Nah, dia bakal otomatis milih fokus yang ada di depan gitu. Dan in focus range-nya ini bisa kita geser buat ngepasin sendiri. Nah, gitu. Dan di sini bisa soften edge biar rapi, bisa select and mask juga. Nah, ini tuh ya buat kalau misalkan ngilang-ngilangin yang harusnya nggak masuk. Taruh ulang. Nah, kenapa di sini dia nggak rapi? Karena ya ini bukan kamera gitu, ini secara digital kita mainin fokusnya, bukan analog. Jadi informasinya berdasarkan generate AI yang ada di Photoshop, yang kira-kira nih fokusnya masuknya kemana gitu. Nah, itu kenapa makanya tetap ada select and mask. Nah, ini soften edge itu biar nggak terlalu kasar ya, biar kita bisa secara manual nih ngerapihin. Tuh, dihilangin bagian ininya, kita onion skin, atau nah gini aja. Nah, bisa kita tuh manualin, kita masukin, kita keluarin. Nah, gitu teman-teman ya, itu fungsi dari focus range itu. Kita bisa milih fokusnya di mana. Coba overlay. Oke, ini belum masuk nih. Intinya gitu, cuman ini nggak bakal sempurna ya, tapi ini ada fiturnya gitu di Photoshop, bisa teman-teman coba. Oke, misal di sini saya udah nyari nih, contohnya ini deh gambar. Ini kan agak kelihatan ya, di motornya itu dia ngeblur, fokusnya ke truk ini. Ya tinggal gampang select fokus area. Nah, gitu. Dan selection itu juga bisa bebas, mau jadi selection kah, atau teman-teman mau langsung new layer mask atau new layer gitu, itu bisa otomatis. Nah, itu ya. Itu buat yang fokus area. Sebenarnya kalau fungsi fokus itu biasanya kita bakal pakai kalau buat gambar-gambar yang kita foto secara makro ya, atau emang gambar produk gitu atau sesuatu. Nah, itu bisa kita pakai fokus area teman-teman.
Contohnya kayak di sini nih, bunga ini kan fokusnya kelihatan ya, beda. Nah, kita select fokus area. Nah, otomatis bunganya doang tuh, yang fokusnya doang yang bakal ke select. Cuman minusnya tuh yang belakang ini kan yang ngeblur harusnya nggak masuk juga ya. Nah, tapi karena Photoshopnya nyangkanya itu suatu objek yang sama, di warna yang sama, jadi tetap masuk kayak gitu. Oke. Jadi itu yang kedua fungsi dari fokus area. Atau nih, kita buka lagi. Ini tadi saya coba foto ya, foto korek. Ini kan fokusnya ke sini. Dan kita select fokus area. Nah, bagian ininya aja tuh, tangan saya juga ikut nggak masuk karena ya dia bukan bagian dari fokusnya. Ini kan lebih kelihatan fokusnya. Gitu. Kalau diturunin dia makin kecil 0,0 ya nggak ada. Nah, ini fungsi dari fokus area. Di sini jempol saya yang sampingnya yang tetap yang masuk. Lama-lama tangan saya juga muncul. Nah, cuman jeleknya ya kayak tadi yang saya bilang, pintu ini kan harusnya keblur juga ya, maksudnya beda fokus gitu. Tapi Photoshop nyangkanya itu termasuk dalam fokus, makanya di sini bisa ada milih ya. Tuh, ada pilihan di sini tuh buat ngilangin. Oke, gitu teman-teman. Nah, ini sampingnya nggak masuk karena warnanya benar-benar mirip ke warna pintu belakangnya ya, jadi dia kekat. Ya, jadi itu salah satu fungsi dari fokus area. Dia bakal kalau tadi color range itu sesuai warnanya, kalau fokus area itu sesuai fokusnya. Dan ini biasanya kalau buat fotografi yang pakai lensa makro itu enak banget gitu ngedit pakai ini fungsinya gitu. Kalau color range ya kayak tadi itu bisa milih. Nah, di sini kelihatan ya, kenapa nih koreknya nggak semuanya pilih? Ya karena ini warnanya putih gitu, bukan objek. Beda kalau sama kita select subjeknya gitu. Jadi bakal subjeknya tuh semuanya ke select gitu. Itu fungsi tips mungkin ya, tips dari fitur di select ini. Oke, jadi mungkin itu aja buat video ke-3 tentang tips and tricks atau video ke-26, yaitu tentang color range dan focus area. Kalau diklik nggak bisa kita pindahin, atau bisa kita buat kita Ctrl Z gitu, misal kita pengen black and white terus tinggal Ctrl Shift U udah selesai, segampang itu teman-teman. Jadi gitu. Oke, ini kita save aja. Oke, kita save. Jangan lupa teman-teman kalau habis diedit bisa di save, bisa di save maksudnya buat nanti penugasan kan ada tuh ya di ininya. Jangan lupa di save. Satu, ini namanya satu aja. Oke. Mungkin sekian itu aja, terima kasih. Mungkin tips and tricks selanjutnya kita bakal tentang save as ini ya, tentang fungsi JPEG itu apa, PNG itu apa bedanya dan sebagainya. Oke, kalau gitu sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.